Di sebuah desa terpencil, tersimpan kisah kelam yang tak pernah berani diungkap warga secara terang-terangan. 3 dekade yang lalu, seorang kiai sakti memilih menghilang dari perkampungan, naik ke puncak gunung sunyi untuk bertapa. Ia meninggalkan keluarga, rumah, bahkan nama, demi menahan ilmu gaib tingkat tinggi yang bisa mengguncang jagat nyata dan alam gaib. Namun setelah 30 tahun, kiai itu akhirnya turun gunung. Bukan untuk pulang dengan damai, melainkan karena keluarganya menjadi korban santet keji. Desa yang dulu tenteram, kini dikuasai para dukun hitam dan raja jin yang haus tumbal. Pertempuran pun tak bisa dielakkan antara kesaktian seorang kiai yang ditempa puluhan tahun laku tirakat, melawan kekuatan gelap yang telah mencengkeram manusia dan alam gaib. Inilah kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Malam itu, desa Waringin Jati kembali berguncang oleh ketakutan. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir darah dari arah sungai kecil yang membelah desa. Sejak bertahun-tahun terakhir, tak ada satu malam pun yang tenang. Orang-orang sudah terbiasa dengan jeritan aneh, tubuh yang tiba-tiba sakit penuh jarum gaib, atau kematian mendadak yang tak bisa dijelaskan. Semua orang tahu, ini ulah para dukun kejam yang menguasai desa. Di sebuah rumah tua di ujung desa, Nyai Halimah terbaring lemah. Tubuhnya penuh dengan lebam dan luka aneh, seolah ditusuk benda tak kasat mata. Matanya sayu, napasnya tersengal. Di sampingnya, anak-anaknya, Ahmad dan Zainab, hanya bisa menangis. Mereka tahu ibu mereka terkena santet. Ini bukan sakit biasa, dokter desa pun tak sanggup berbuat apa-apa. "Bu, tahan ya," suara Zainab parau, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Sementara itu, Ahmad berlari keluar rumah mencari pertolongan. Ia mendatangi Pak Rifai, tetua desa yang sudah renta. "Pak, tolong ibu saya. Ada jarum keluar dari tubuhnya, saya takut ia tak kuat." Pak Rifai hanya bisa menghela napas panjang. Ia sudah melihat banyak korban sebelumnya, dan ia tahu persis siapa dalangnya. Para dukun kejam di bawah pimpinan Mbah Gondo sengaja menyebar santet sebagai cara menundukkan warga desa. Siapapun yang berani melawan, keluarganya jadi tumbal. Tapi malam itu, sesuatu terjadi yang tak pernah diduga siapapun. Di Gunung Karangjati, puluhan kilometer dari desa, seorang lelaki tua membuka matanya setelah 30 tahun bertapa. Ia adalah Kiai Jalaluddin, ulama sakti yang dulu sangat disegani. 30 tahun silam, ia meninggalkan desa untuk memperdalam ilmu lahir dan batin, ilmu dunia dan akhirat. Dalam pertapaannya, Kiai Jalal telah berkelana di alam gaib, menundukkan hawa nafsu, berjumpa dengan guru-guru tak kasat mata, bahkan berperang melawan makhluk-makhluk halus. Tubuhnya sudah renta, rambutnya memutih, tapi auranya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Malam itu, ia mendengar bisikan dalam zikirnya, "Istrimu disiksa. Anak-anakmu dalam bahaya. Desa telah dikuasai kegelapan. Turunlah, Jalaluddin. Saatmu kembali." Kiai Jalal membuka matanya, lalu bangkit dari tempat pertapaannya yang sederhana, sebuah gua di tebing Karangjati, penuh lumut dan bau tanah basah. Ia menghela napas panjang. 30 tahun ia meninggalkan keluarga demi menyiapkan diri untuk masa yang kini benar-benar datang. Dengan tongkat kayu yang menemaninya sejak muda, Kiai Jalal melangkah turun gunung. Setiap langkahnya meninggalkan getar di tanah, seolah bumi menyambut. Di desa, angin berubah arah. Hewan-hewan mendadak gelisah. Anjing-anjing melolong panjang. Para dukun yang sedang melakukan ritual mendadak terdiam. Mereka merasakan sesuatu, kekuatan yang sangat mereka benci, namun tak bisa mereka tolak. Sementara itu, di rumah Nyai Halimah, penderitaan semakin menjadi. Jarum-jarum gaib muncul dari kulitnya, darah menetes, Zainab menjerit histeris. Ahmad hanya bisa berdoa sambil menekan luka ibunya dengan kain. Pak Rifai datang tergopoh-gopoh, membawa beberapa warga. Mereka ingin menolong, tapi takut. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka perlahan. Angin dingin menyusup masuk. Semua orang menoleh. Di ambang pintu berdiri sosok tua dengan jubah putih sederhana, membawa tongkat. Rambutnya memutih, wajahnya penuh gurat usia, namun matanya menyala seperti bara api. "Bapak," Ahmad tercekat, matanya melebar. Ia mengenali wajah itu, meski sudah berubah dimakan usia. "Bapak, pulang." Zainab terdiam, tangisnya berhenti. Nyai Halimah yang sekarat membuka matanya lemah, dan air mata jatuh di pipinya. Kiai Jalal melangkah masuk.
Suasana mendadak hening, seakan waktu berhenti. Ia mendekati ranjang istrinya, menyentuh dahi yang panas dan penuh keringat. Bibirnya bergetar, membaca doa lirih. Dalam sekejap, jarum-jarum gaib yang menancap di tubuh Halimah keluar dengan sendirinya, jatuh ke lantai. Darah berhenti mengalir. Orang-orang yang hadir di rumah itu terperangah. Mereka berbisik, "Kiai Jalal, beliau kembali, setelah 30 tahun. Kiai Jalal menutup mata istrinya, menenangkan anak-anaknya, lalu berdiri. Ia menatap Pak Rifai. "Siapa yang berani menyentuh keluargaku?" Suaranya dalam, penuh wibawa. Pak Rifai menunduk, gemetar. "Mbah Gondo dan para dukun, Kiai, mereka menguasai desa, kami semua tak berdaya." Sekejap wajah Kiai Jalal berubah tegang. Tangannya menggenggam tongkat erat. Aura panas menyebar di seluruh ruangan. Semua orang bisa merasakannya, badai besar akan segera datang. Di kejauhan, di sebuah rumah besar penuh dupa hitam, Mbah Gondo terbangun dari ritualnya. Matanya merah menyala. Ia tertawa lirih. "Jadi, Jalaluddin kembali, setelah 30 tahun. Hahaha, ini akan menjadi permainan yang menyenangkan." Dan malam itu pun tercatat sebagai awal dari perang gaib yang akan mengguncang desa Woringinjati. Desa Woringinjati dahulu dikenal sebagai desa yang makmur. Sawahnya hijau membentang, air sungai jernih mengalir, dan kehidupan warganya tenteram di bawah bimbingan seorang ulama besar, Kiai Jalaluddin. Namun itu cerita lama, 30 tahun silam, sebelum Kiai Jalal pergi meninggalkan segalanya untuk bertapa di Gunung Karangjati. Kini, wajah desa itu berubah. Jalanan desa sepi, rumah-rumah dipenuhi kunci rapat saat malam, dan setiap orang hidup dalam ketakutan. Orang-orang berbisik ketika berjalan, selalu menunduk bila melewati rumah besar di tengah desa, rumah milik Mbah Gondo, dukun tua yang paling ditakuti. Mbah Gondo bukan satu-satunya dukun di Woringinjati. Ada beberapa lainnya, Ki Sastro, yang dikenal suka mengirim santet dengan media wayang kulit, Nyai Ratri, seorang dukun perempuan yang memelihara tuyul, dan Paiman, dukun muda yang menguasai ilmu pelet dan tenung. Mereka semua tunduk di bawah perintah Mbah Gondo, yang disebut-sebut memiliki perjanjian dengan Raja Jin dari hutan utara. Desa itu seperti dikuasai oleh pemerintahan bayangan. Para dukun memungut upeti dari warga. Siapa yang tak mampu membayar, keluarganya terkena sakit misterius. Ada yang tubuhnya melepuh, ada yang mati tanpa sebab, ada pula yang hilang diculik makhluk gaib dan tak pernah kembali. Pak Rifai, tetua desa, pernah mencoba melawan. Ia mengumpulkan warga untuk berdiskusi, membentuk kelompok doa agar bisa menolak gangguan gaib. Namun malam setelah pertemuan itu, anak lelakinya ditemukan mati di sawah, tubuhnya membiru dengan lidah terjulur panjang. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menantang kekuasaan para dukun. Suasana makin mencekam ketika Kiai Jalal kembali. Kabar kedatangannya menyebar cepat, seperti api yang menjilat daun kering. Bagi warga yang teraniaya, kabar itu adalah harapan, mungkin inilah saatnya desa dibebaskan. Tapi bagi para dukun, kabar itu ibarat kabar perang. Di rumah besar milik Mbah Gondo, asap dupa hitam memenuhi ruangan. Ia duduk bersila di atas tikar pandan, di sekelilingnya ada belasan murid dukun lain. Di depannya, sesajen tersusun, kepala kambing, kendi berisi darah ayam hitam, dan kemenyan yang terus menyala. "Jalaluddin kembali," kata Mbah Gondo dengan suara berat. Matanya merah menyala, suaranya seperti bergema dua lapis, seolah ada makhluk lain yang ikut bicara lewat mulutnya. 30 tahun ia hilang, kini ia muncul ketika kekuasaan kita sudah sempurna. Ia ingin menghancurkan kita. Ki Sastro menunduk, wajahnya cemas. "Mbah, kalau benar ia membawa ilmu pertapaannya, kita dalam bahaya. Orang tua itu dulu saja sudah sulit dilawan, apalagi sekarang." Nyai Ratri menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam. "Biarkan aku yang menghadapinya. Aku akan kirimkan ribuan tuyul untuk menggerogoti rumahnya, membuat keluarganya tak bisa tidur." Mbah Gondo menggeleng, suaranya menggelegar. "Jangan gegabah. Jalaluddin bukan orang sembarangan. Aku sudah lama menunggu pertarungan ini. Ia memang musuh lama yang harus disingkirkan. Tapi kita tidak akan bergerak bodoh. Kita akan uji dulu kekuatannya." Sementara itu, di rumah kecil milik keluarga Kiai Jalal, suasana berbeda. Ahmad dan Zainab masih belum percaya bahwa ayah mereka benar-benar kembali. 30 tahun adalah waktu yang terlalu lama. Ahmad bahkan lahir setelah sang ayah pergi, ia hanya mengenal wajahnya dari cerita ibunya. Kini, sosok itu benar-benar ada di depan mata mereka. Tubuh renta, jubah putih sederhana, tongkat kayu yang menemaninya. Tapi dari sorot matanya, mereka tahu,
ayah mereka bukan sembarang orang. Nyai Halimah, meski tubuhnya masih lemah setelah serangan santet, mencoba bangkit. Ia menatap suaminya dengan air mata. Jalal, aku pikir kau tak akan pernah kembali. 30 tahun aku menunggu. Kiai Jalal menggenggam tangan istrinya. Maafkan aku, Halimah. Waktuku memang panjang. Aku harus menggenapi ilmu yang dititipkan padaku. Kini saatnya aku pulang, bukan untuk diriku, tapi untuk kalian, untuk desa ini. Malam itu, Kiai Jalal tidak tidur. Ia duduk di serambi rumah, membaca wirid, sementara angin malam bertiup dingin. Dari kejauhan, ia bisa merasakan tatapan mata-mata gaib yang mengawasi. Sesekali terdengar suara aneh dari atap, suara langkah kecil, tawa cekikikan. Tuyul-tuyul Nyai Ratri mencoba mendekat, tapi tak ada satupun yang berani masuk. Pagar doa yang dipasang Kiai Jalal membuat makhluk-makhluk itu terbakar sebelum sampai. Di sisi lain desa, warga berkumpul di rumah Pak Rifai. Mereka berbisik-bisik penuh harapan. Kalau benar Kiai Jalal kembali, mungkin kita bisa terbebas, kata seorang ibu sambil menggendong anaknya. Tapi kalau dukun-dukun itu marah, bisa jadi kita semua jadi korban, sahut yang lain dengan wajah pucat. Pak Rifai mengangkat tangannya, meminta semua diam. Kita tak boleh gegabah. Kiai Jalal memang orang suci, tapi ia hanya seorang diri. Para dukun punya banyak murid, punya jin-jin kuat. Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Keesokan paginya, tanda-tanda semakin jelas. Seorang pemuda ditemukan tewas di ladang. Tubuhnya penuh luka goresan seperti dicakar makhluk buas, tapi anehnya, tak ada jejak kaki hewan di sekitar lokasi. Semua orang tahu, ini peringatan dari para dukun. Siapapun yang berharap pada kembalinya Kiai Jalal, akan menanggung resikonya. Ketegangan semakin meningkat. Desa Waringin Jati kini berada di ambang perang tak kasat mata. Warga biasa terjebak di tengah, bimbang antara harapan dan rasa takut. Di rumahnya, Kiai Jalal berdiri di halaman, memandang ke arah utara, ke rumah besar Mbah Gondo. Suaranya lirih namun penuh tekad, waktu kalian berkuasa sudah cukup lama. Sekarang, giliran cahaya yang akan kembali. Dan dengan itu, perang gaib yang sesungguhnya mulai mendekat. Ia terus berzikir. Nyai Halimah yang sudah agak pulih dari santet berbaring di bilik, ditemani Ahmad dan Zainab yang masih terjaga. Suasana hening, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Namun, di kejauhan, para dukun sudah memulai aksinya. Di rumah besar milik Mbah Gondo, dupa hitam dibakar, asap pekat mengepul hingga memenuhi ruangan. Di sekelilingnya, Ki Sastro, Nyai Ratri, dan Paiman duduk bersila, masing-masing memegang benda pusaka. Sudah waktunya kita uji kekuatan Jalaluddin, suara Mbah Gondo berat, matanya memerah. Kita kirimkan santet pertama. Jika ia tak mampu menahannya, maka ia akan runtuh seperti warga desa lainnya. Nyai Ratri tersenyum sinis. Di tangannya, seekor ayam hitam disembelih. Darahnya ditampung dalam kendi, lalu diteteskan ke tanah. Aku akan kirimkan ribuan jarum halus ke tubuh istrinya. Biar ia merasakan penderitaan sebelum mati. Ki Sastro mulai memainkan wayang kulit kecil berwarna hitam, mulutnya komat kamit membaca mantra. Bayangan wayang itu bergerak-gerak di dinding, seolah hidup, mengirimkan pasukan gaib tak kasat mata ke arah rumah Kiai Jalal. Sementara Paiman menutup mata, memegang boneka jerami yang ditusuk paku besi. Aku akan menusuk jantungnya, bisiknya. Asap pekat berputar, membentuk pusaran. Dari pusaran itu melesat benda-benda gaib, jarum, paku, potongan rambut, bahkan bangkai ayam yang sudah busuk. Semua diarahkan menuju rumah kecil milik Kiai Jalal. Di rumah itu, angin mendadak bertiup kencang. Genting bergetar, dinding bambu berderit. Ahmad yang sedang berjaga mendadak menjerit. "Bapak, dari atap ada sesuatu jatuh." Brak! Seekor ayam hitam mati terjatuh di ruang tengah. Darahnya masih segar, matanya melotot. Zainab menutup mulutnya, menahan teriakan. Tak berhenti sampai di situ. Dari sudut-sudut rumah, tiba-tiba muncul jarum-jarum kecil menancap ke dinding. Seolah ada tangan tak kasat mata yang melemparkannya. Nyai Halimah yang masih lemah kembali merintih. Dadanya sesak, seakan ada benda tajam menusuk dari dalam. "Bapak, ibu kenapa lagi?" Zainab panik. Kiai Jalal tetap duduk tenang. Ia membuka mata perlahan, sorot matanya tajam. Dengan suara dalam, ia berkata, "Santet pertama sudah datang." Ia mengangkat tangannya, menggenggam udara kosong. Seketika, angin berputar di dalam rumah, membentuk pusaran kecil. Jarum-jarum yang melayang mendadak berhenti di udara, lalu jatuh ke tanah. Ayam mati yang jatuh di lantai mendadak terbakar api putih, menyisakan abu.
Nyai Halimah yang tadinya sesak mendadak bisa bernapas lega. Jarum-jarum gaib yang ada dalam tubuhnya keluar sendiri, jatuh ke lantai dengan suara berdenting. Ahmad dan Zainab hanya bisa melongo, menyaksikan keajaiban di depan mata mereka. Subhanallah, bisik Ahmad dengan wajah pucat. Namun serangan belum selesai. Dari arah atap, suara gaduh terdengar. Genting pecah, dan dari lubang itu masuk makhluk kecil berwujud hitam, bermata merah, dengan gigi tajam berderet. Puluhan jumlahnya, melompat masuk seperti pasukan tikus. Itu adalah kiriman Nyai Ratri, tuyul-tuyul jadi-jadian yang lapar akan darah manusia. Zainab menjerit, mundur ke sudut ruangan. Ahmad meraih golok kecil, mencoba melawan, tapi tangannya gemetar. Kiai Jalal berdiri perlahan. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia mengetukkan sekali ke lantai. Allahu Akbar. Cahaya putih membuncah dari tongkat itu, menyebar ke seluruh ruangan. Tuyul-tuyul hitam itu menjerit, tubuhnya terbakar, meleleh seperti lilin. Dalam hitungan detik, tak satu pun yang tersisa. Hanya asap tipis yang berbau anyir. Di rumah Mbah Gondo, para dukun yang sedang melakukan ritual mendadak terhuyung. Ki Sastro memegangi dadanya, wajahnya pucat. Santetku berbalik. Ia memuntahkan darah segar, tubuhnya gemetar. Nyai Ratri menjerit ketika merasakan kulit tangannya melepuh, seolah terbakar api. Tuyul-tuyul peliharaannya yang biasanya setia mendadak berlari liar, menggigit tubuhnya sendiri hingga ia berdarah-darah. Paiman jatuh pingsan, boneka jerami yang ia pegang terbakar sendiri tanpa sebab. Mbah Gondo sendiri masih duduk tenang, tapi keningnya berkerut. Ia bisa merasakan kekuatan besar menahan semua serangan. Dengan suara dingin ia berkata, HMPH? Jadi begitu kekuatanmu, Jalaluddin? 30 tahun bertapa bukan untuk main-main rupanya. Ia lalu menatap murid-muridnya yang kesakitan. Biar saja. Ini baru awal. Malam berikutnya kita akan gunakan kekuatan yang lebih besar. Kita panggil penguasa hutan utara. Jalaluddin tidak akan bertahan lama. Di rumahnya, setelah semua serangan reda, Kiai Jalal menurunkan tongkatnya. Ia menatap Ahmad dan Zainab yang masih gemetar. Kalian lihat sendiri. Musuh kita tidak main-main. Mereka tidak akan berhenti sampai kita hancur. Nyai Halimah terisak pelan. Jalal, aku takut. Mereka sudah terlalu kuat. Desa ini sudah lama jadi milik mereka. Bagaimana kalau kita tidak mampu melawan? Kiai Jalal menatap istrinya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas, aku bertahan 30 tahun di gunung, bukan untuk menyerah. Ilmu yang kupelajari bukan hanya untuk diriku, tapi untuk melindungi kalian semua. Jika aku mundur, mereka akan semakin berkuasa. Lebih baik aku binasa daripada melihat desa ini terus diperbudak oleh kegelapan. Ahmad mengepalkan tangannya, memberanikan diri. Kalau begitu, Bapak, izinkan saya ikut melawan. Saya tidak mau hanya bersembunyi. Kiai Jalal menepuk bahu putranya. Waktumu akan tiba, Ahmad. Tapi sekarang, aku yang akan berdiri di depan. Malam itu, meski serangan berhasil dipatahkan, semua orang tahu, ini baru permulaan. Para dukun tidak akan tinggal diam. Pertarungan yang lebih besar sudah menunggu di depan mata. Dan di kejauhan, di tengah hutan utara, terdengar raungan panjang makhluk gaib yang baru saja dibangkitkan dari tidurnya. Pertanda bahwa perang gaib desa Waringin Jati baru saja dimulai. Desa Karangjati semakin diliputi teror. Sejak kematian seorang pemuda bernama Seno yang tubuhnya ditemukan membiru tanpa sebab di tepi sawah, masyarakat mulai percaya bahwa kekuatan Santet Margo semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai takut keluar rumah pada malam hari. Suara aneh menyerupai lolongan anjing, tapi panjang dan berat, sering terdengar dari arah timur desa, tepat di balik hutan kecil yang mengarah ke padepokan Margo. Arif, yang masih trauma akibat serangan gaib pada istrinya, sering terjaga di malam hari. Ia duduk di serambi rumah dengan wajah pucat, menunggu Kiai Maulana yang kerap bermunajat hingga larut malam. Dalam hatinya, Arif hanya punya satu pegangan, bahwa satu-satunya orang yang mampu menghentikan kejahatan ini hanyalah sang Kiai. Di sisi lain, Margo tak tinggal diam. Kegagalan serangan santetnya terhadap keluarga Arif dianggap penghinaan besar. Ia berkumpul dengan para pengikutnya di padepokan. Malam itu, belasan lelaki berpakaian hitam duduk melingkar, wajah mereka dipenuhi coretan arang dan mata memerah akibat asap dupa pekat yang mengepul. Di tengah lingkaran itu, sebuah kendi tanah liat berisi darah ayam hitam ditempatkan, sebagai wadah persembahan bagi Gembala Ireng, Raja Jin penguasa ilmu hitam Margo. Rendra, murid kesayangan Margo, dengan lantang berkata, Guru, jika Kiai tua itu benar-benar turun gunung untuk melawan kita, artinya perang besar tak bisa dihindari. Margo tertawa pelan,
Suara tawanya serak dan berat. Biarkan dia datang. 30 tahun bertapa tidak membuatnya kebal. Gembala Ireng akan melumatnya. Dan bila kiai itu tumbang, seluruh desa akan bersujud pada kita. Ritual itu berlangsung hingga tengah malam. Angin menderu, pohon-pohon jati di sekitar padepokan berderak seperti diguncang ratusan tangan tak terlihat. Dari kendi tanah liat itu, keluarlah asap hitam pekat yang membentuk sosok besar, berwujud manusia tinggi berbulu, bermata merah menyala, dengan tanduk melengkung. Dialah Gembala Ireng, jin tua yang menjadi sumber kekuatan Margo. Sementara itu, Kiai Maulana tengah duduk di surau kecil dekat rumah Arif. Surau sederhana itu kini menjadi tempat beliau menata kekuatan spiritualnya. Sejak sore tadi, beliau berpuasa tanpa seteguk air pun, hanya duduk bersila dengan kitab usang di pangkuan. Bibirnya terus berkomat-kamit membaca hizib, ayat, dan doa-doa yang dulu diwariskan gurunya. Malam itu, ketika angin desa berubah dingin menusuk tulang, Kiai Maulana merasakan sesuatu. Nafasnya terhenti sejenak, bulu kuduknya berdiri. Dari arah timur, aura hitam menyelimuti langit, disertai suara lolongan panjang yang menggetarkan jendela surau. Waktunya sudah dekat, bisik beliau. Benar saja. Tak lama kemudian, 3 makhluk hitam menyerupai manusia berwajah rata, tanpa mata dan mulut, muncul di depan surau. Mereka adalah utusan Margo. Tubuh mereka tipis seperti bayangan, melayang tanpa menjejak tanah. Tangan mereka panjang menjuntai dengan kuku tajam. Arif yang baru saja hendak masuk surau terperanjat ketakutan. "Astagfirullah, Kiai," serunya. Namun Kiai Maulana berdiri tenang. Dengan tongkat kayu kecil yang selalu dibawanya, ia mengguratkan tanda di tanah sambil melantunkan ayat kursi. Seketika itu juga, tanah bergetar dan cahaya putih berbentuk lingkaran menyembur dari goresan tongkatnya. Ketiga makhluk hitam itu menjerit keras, tubuh mereka meleleh seperti lilin terbakar sebelum lenyap di telan tanah. Arif tertegun. Ia tak pernah menyaksikan kekuatan seperti itu seumur hidupnya. Tapi Kiai Maulana hanya menoleh singkat dan berkata, "Itu baru permulaan. Kita harus menghadapi sumbernya." Keesokan malam, Kiai Maulana memutuskan untuk mendatangi padepokan Margo. Bersama Arif, ia berjalan kaki melewati jalan setapak yang sepi. Bulan separuh menggantung redup di langit, dan kabut tipis menutupi pepohonan. Suara serangga berhenti tiba-tiba, tanda alam sekitar ikut tegang. Saat mereka mendekati padepokan, hawa panas bercampur bau anyir darah menyengat hidung. Dari kejauhan, tampak bangunan tua beratap rumbia, dikelilingi pagar bambu yang ditancapkan terbalik, sebuah tanda khas pertahanan gaib. "Arif, kau tunggu di sini. Jangan melangkah masuk," perintah Kiai Maulana. Dengan langkah mantap, beliau menapaki halaman padepokan. Dari dalam, terdengar suara tawa Margo. Para pengikutnya keluar satu persatu, menatap dengan mata merah menyala, seperti orang kerasukan. Mereka memegang keris, tombak, dan beberapa membawa benda aneh seperti tulang ayam serta kendi hitam. "Kiai Maulana," seru Margo dari dalam padepokan. "Kau akhirnya turun dari gunung. Sudah waktunya dunia ini memilih siapa yang paling berhak berkuasa." Kiai Maulana berdiri di tengah halaman, wajahnya tenang meski dikelilingi puluhan orang. Dari balik langit, petir menyambar, seakan alam pun menyaksikan duel besar yang akan terjadi. Pertarungan pun dimulai. Para pengikut Margo menyerbu, tapi sebelum mereka sempat mendekat, tongkat Kiai Maulana menghantam tanah. Ledakan cahaya putih keluar, membuat belasan pengikut terlempar ke belakang. Suara jeritan terdengar, sebagian dari mereka terbakar oleh cahaya itu, sebagian lagi pingsan dengan tubuh berasap. Margo maju, tubuhnya kini membesar tak wajar. Matanya merah, lidahnya terjulur panjang, rambutnya menjuntai seperti api hitam. Di atas kepalanya, Gembala Ireng muncul dengan tubuh raksasa. Desa Karangjati bergetar, anjing-anjing menyalak dari kejauhan, dan angin bertiup membawa bau busuk menyengat. Arif yang menonton dari kejauhan menutup mulutnya dengan kain, hampir pingsan melihat pemandangan itu. Tapi Kiai Maulana berdiri tegak, memegang tongkatnya, lalu berdoa lantang. "Ya Allah, jika ini saatnya, berikan hamba kekuatan untuk menumpas kezaliman ini." Langit mendadak membelah, cahaya putih turun seperti kilatan halilintar, menutupi tubuh Kiai Maulana. Perang besar antara cahaya dan kegelapan dimulai di halaman padepokan itu, sebuah perang yang akan menentukan nasib desa Karangjati. Malam itu, langit desa Waringin Sepuh kembali diliputi mendung kelabu. Angin kencang berembus membawa bau anyir yang menusuk hidung. Burung-burung malam tak berkicau, jangkrik pun seolah bungkam. Seperti ada sesuatu yang menahan seluruh kehidupan di desa itu. Di antara hening yang mencekam,
Hanya suara desir dedaunan randu alas yang berayun pelan di ujung kampung. Disitulah Kiai Jalal berdiri, seorang diri, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Di balik sorot matanya yang teduh, menyala api kemarahan. Kabar tentang keluarga Mbah Sastro, tetangga dekat yang selama ini setia menjaga rumah keluarganya, kini membuat darahnya mendidih. Mbah Sastro sekeluarga diracun santet. Istrinya sudah meregang nyawa dengan tubuh penuh luka aneh seperti disayat dari dalam. Anaknya, seorang gadis remaja bernama Ratna, kini tergeletak koma dengan tubuh kaku dan mata terpejam rapat, seolah roh terpenjara. Kiai Jalal tahu, ini bukan santet biasa. Ada campur tangan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa bukan hanya keluarganya yang jadi sasaran. Seluruh desa kini berada dalam cengkeraman teror. Pertemuan rahasia. Beberapa pemuda desa, yang biasanya berani, kini memilih berdiam di rumah. Namun ada satu sosok yang nekat menemui Kiai Jalal di bawah randu alas itu, Wira, pemuda yang sejak lama mengagumi keteguhan sang Kiai. Wira mendekat dengan wajah pucat, langkahnya gontai. "Yai, dukun-dukun itu makin berani. Semalam mereka mengadakan pertemuan di kuburan tua, dekat Sendang. Orang-orang bilang ada sesosok makhluk tinggi besar, matanya merah, yang turun bersama mereka." Kiai Jalal mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke arah hutan di kejauhan. "Itu bukan manusia. Itu salah satu pengikut Raja Jin. Mereka sudah membuka gerbang perjanjian, dan desa ini akan jadi korban tumbalnya." Wira menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Apa, kita bisa melawan mereka, Yai?" "Aku sudah menunggu saat ini selama 30 tahun, jawab Kiai Jalal lirih, namun suaranya bergetar dengan kekuatan. "Ritual darah." Malam itu, dari kejauhan, terdengar sayup-sayup lantunan mantra aneh. Suaranya menggema dari arah kuburan tua. Kiai Jalal menutup mata, mencoba menangkap getaran gaib yang merambat melalui tanah. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Para dukun santet ternyata sedang melangsungkan ritual darah. Mereka menyalakan api besar di tengah kuburan, darah ayam hitam disiramkan ke tanah, dan tubuh seorang bocah kecil diikat di dekat nisan tua sebagai tumbal. Lelaki renta berambut panjang, bernama Kibrata, memimpin ritual itu. Ia adalah dukun tertua yang selama ini ditakuti. Wajahnya pucat, matanya seperti ular, dan tubuhnya mengeluarkan aroma busuk. Dengan suara serak, ia memanggil makhluk gaib penguasa hutan. "Wahai sang penghuni alas, wahai raja yang bertakhta di kegelapan, terimalah tumbal ini, dan binasakan semua yang menentang kami." Tiba-tiba tanah bergetar, suara auman terdengar. Dari balik gelap, muncul sosok bayangan hitam setinggi pohon kelapa, bermata merah menyala, dengan taring panjang meneteskan lendir hitam. Wira yang ikut bersama Kiai Jalal di kejauhan hampir menjerit, namun tangan sang Kiai menahannya. Perang gaib dimulai. Kiai Jalal melangkah maju, bayangan tubuhnya menyatu dengan kegelapan malam. Dengan tongkat kayu yang selalu ia bawa sejak dulu, ia menancapkan ujungnya ke tanah. Lantunan doa dan zikir mengalun lirih dari mulutnya, namun setiap kata bagaikan panah api yang menghantam dimensi gaib. Api ritual dukun mendadak padam. Kibrata terhuyung, matanya melotot ke arah randu alas. Dia sudah kembali. "Kiai Jalal," gumamnya dengan suara bergetar. Para dukun lain berdesis ketakutan, namun tak ada jalan mundur. Mereka sudah menyerahkan jiwa mereka pada perjanjian gelap. Makhluk raksasa yang dipanggil, pengawal Raja Jin, menggeram, lalu melangkah ke arah Kiai Jalal. Tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Pohon-pohon di sekitar kuburan roboh, udara terasa berat. Namun Kiai Jalal tetap tegak. Dengan satu hentakan tongkatnya, cahaya putih menyembur, menembus kegelapan. Makhluk itu meraung, sebagian tubuhnya terbakar cahaya. Amarah dukun kejam. Kibrata tak tinggal diam. Ia menghunus keris kecil berlapis asap hitam. Dengan cepat ia menusuk udara, melepaskan puluhan paku gaib yang berterbangan menuju Kiai Jalal. Namun sang Kiai hanya menutup mata, bibirnya komat kamit. Paku-paku gaib itu mendadak berhenti di udara, lalu berbalik menyerang para dukun sendiri. Teriakan kesakitan terdengar, darah memercik, tubuh mereka berguling di tanah. Kibrata menggeram, wajahnya memerah. "Jalal, kau pikir kau bisa melawan perjanjian yang sudah kami ikat dengan Raja Jin?" Kiai Jalal membuka mata, sinar putih berkilat. "Selama aku berdiri di bumi Allah, tidak ada kegelapan yang bisa menguasai manusia." Jeritan malam. Pertarungan itu berlangsung hingga tengah malam. Api menyala, tanah bergetar, suara jeritan terdengar dari segala arah. Wira yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa bersujud, tubuhnya gemetar tak mampu menahan kedahsyatan perang gaib itu.
Seekor ular raksasa hitam keluar dari perut bumi, lidahnya menjulur hendak melilit Kiai Jalal. Namun tongkat sang kiai memukul tanah sekali lagi. Dari retakan bumi, cahaya menyembur seperti petir, membakar ular itu hingga hangus menjadi abu. Sementara itu, makhluk hitam penjaga Raja Jin mulai melemah. Tubuhnya berasap, matanya meredup. Namun sebelum ia lenyap, ia mengeluarkan suara mengerikan. Kau belum melihat kekuatan sesungguhnya. Raja kami akan turun, darah akan membanjiri desamu. Makhluk itu pun meledak menjadi asap pekat, meninggalkan bau busuk menusuk. Akhir malam, ritual pun gagal. Para dukun yang tersisa berlari terbirit-birit meninggalkan kuburan. Hanya Kibrata yang masih berdiri, tubuhnya gemetar namun matanya penuh dendam. Ia menunjuk Kiai Jalal dengan kerisnya. Ini belum selesai, Jalal. Kau akan menyesal turun dari pertapaanmu. Raja Jin sendiri akan datang menjemputmu. Kiai Jalal tak menjawab. Ia hanya menatap dalam, lalu berbalik pergi bersama Wira. Namun dalam hatinya, ia tahu ancaman itu bukan main-main. Malam itu menjadi awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Pertarungan melawan dukun kejam hanyalah permulaan. Yang lebih mengerikan, Raja Jin itu sendiri akan turun, dan desa Waringin Sepuh akan jadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Malam itu, langit desa Waringin Sepuh kembali diliputi mendung kelabu. Angin kencang berembus membawa bau anyir yang menusuk hidung. Burung-burung malam tak berkicau, jangkrik pun seolah bungkam. Seperti ada sesuatu yang menahan seluruh kehidupan di desa itu. Di antara hening yang mencekam, hanya suara desir dedaunan randu alas yang berayun pelan di ujung kampung. Disitulah Kiai Jalal berdiri, seorang diri, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Di balik sorot matanya yang teduh, menyala api kemarahan. Kabar tentang keluarga Mbah Sastro, tetangga dekat yang selama ini setia menjaga rumah keluarganya, kini membuat darahnya mendidih. Mbah Sastro sekeluarga diracun santet. Istrinya sudah meregang nyawa dengan tubuh penuh luka aneh seperti disayat dari dalam. Anaknya, seorang gadis remaja bernama Ratna, kini tergeletak koma dengan tubuh kaku dan mata terpejam rapat, seolah roh terpenjara. Kiai Jalal tahu, ini bukan santet biasa. Ada campur tangan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa bukan hanya keluarganya yang jadi sasaran. Seluruh desa kini berada dalam cengkeraman teror. Pertemuan rahasia. Beberapa pemuda desa, yang biasanya berani, kini memilih berdiam di rumah. Namun ada satu sosok yang nekat menemui Kiai Jalal di bawah randu alas itu, Wira, pemuda yang sejak lama mengagumi keteguhan sang Kiai. Wira mendekat dengan wajah pucat, langkahnya gontai. Yai, dukun-dukun itu makin berani. Semalam mereka mengadakan pertemuan di kuburan tua, dekat Sendang. Orang-orang bilang ada sesosok makhluk tinggi besar, matanya merah, yang turun bersama mereka. Kiai Jalal mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke arah hutan di kejauhan. Itu bukan manusia. Itu salah satu pengikut Raja Jin. Mereka sudah membuka gerbang perjanjian, dan desa ini akan jadi korban tumbalnya. Wira menelan ludah, tubuhnya gemetar. Apa, kita bisa melawan mereka, Yai? Aku sudah menunggu saat ini selama 30 tahun, jawab Kiai Jalal lirih, namun suaranya bergetar dengan kekuatan. Ritual darah. Malam itu, dari kejauhan, terdengar sayup-sayup lantunan mantra aneh. Suaranya menggema dari arah kuburan tua. Kiai Jalal menutup mata, mencoba menangkap getaran gaib yang merambat melalui tanah. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Para dukun santet ternyata sedang melangsungkan ritual darah. Mereka menyalakan api besar di tengah kuburan, darah ayam hitam disiramkan ke tanah, dan tubuh seorang bocah kecil diikat di dekat nisan tua sebagai tumbal. Lelaki renta berambut panjang, bernama Kibrata, memimpin ritual itu. Ia adalah dukun tertua yang selama ini ditakuti. Wajahnya pucat, matanya seperti ular, dan tubuhnya mengeluarkan aroma busuk. Dengan suara serak, ia memanggil makhluk gaib penguasa hutan. Wahai sang penghuni alas, wahai raja yang bertakhta di kegelapan, terimalah tumbal ini, dan binasakan semua yang menentang kami. Tiba-tiba tanah bergetar, suara auman terdengar. Dari balik gelap, muncul sosok bayangan hitam setinggi pohon kelapa, bermata merah menyala, dengan taring panjang meneteskan lendir hitam. Wira yang ikut bersama Kiai Jalal di kejauhan hampir menjerit, namun tangan sang Kiai menahannya. Perang gaib dimulai. Kiai Jalal melangkah maju, bayangan tubuhnya menyatu dengan kegelapan malam. Dengan tongkat kayu yang selalu ia bawa sejak dulu, ia menancapkan ujungnya ke tanah. Lantunan doa dan zikir mengalun lirih dari mulutnya, namun setiap kata bagaikan panah api yang menghantam dimensi gaib. Api ritual dukun mendadak padam.
Ki Brata terhuyung, matanya melotot ke arah randu alas. Dia sudah kembali. Kiai Jalal, gumamnya dengan suara bergetar. Para dukun lain berdesis ketakutan, namun tak ada jalan mundur. Mereka sudah menyerahkan jiwa mereka pada perjanjian gelap. Makhluk raksasa yang dipanggil, pengawal Raja Jin, menggeram, lalu melangkah ke arah Kiai Jalal. Tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Pohon-pohon di sekitar kuburan roboh, udara terasa berat. Namun Kiai Jalal tetap tegak. Dengan satu hentakan tongkatnya, cahaya putih menyembur, menembus kegelapan. Makhluk itu meraung, sebagian tubuhnya terbakar cahaya. Amarah dukun kejam. Ki Brata tak tinggal diam. Ia menghunus keris kecil berlapis asap hitam. Dengan cepat ia menusuk udara, melepaskan puluhan paku gaib yang berterbangan menuju Kiai Jalal. Namun sang Kiai hanya menutup mata, bibirnya komat-kamit. Paku-paku gaib itu mendadak berhenti di udara, lalu berbalik menyerang para dukun sendiri. Teriakan kesakitan terdengar, darah memercik, tubuh mereka berguling di tanah. Ki Brata menggeram, wajahnya memerah. "Jalal, kau pikir kau bisa melawan perjanjian yang sudah kami ikat dengan Raja Jin?" Kiai Jalal membuka mata, sinar putih berkilat. "Selama aku berdiri di bumi Allah, tidak ada kegelapan yang bisa menguasai manusia." Jeritan malam. Pertarungan itu berlangsung hingga tengah malam. Api menyala, tanah bergetar, suara jeritan terdengar dari segala arah. Wira yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa bersujud, tubuhnya gemetar tak mampu menahan kedahsyatan perang gaib itu. Seekor ular raksasa hitam keluar dari perut bumi, lidahnya menjulur hendak melilit Kiai Jalal. Namun tongkat sang Kiai memukul tanah sekali lagi. Dari retakan bumi, cahaya menyembur seperti petir, membakar ular itu hingga hangus menjadi abu. Sementara itu, makhluk hitam penjaga Raja Jin mulai melemah. Tubuhnya berasap, matanya meredup. Namun sebelum ia lenyap, ia mengeluarkan suara mengerikan. "Kau belum melihat kekuatan sesungguhnya. Raja kami akan turun, darah akan membanjiri desamu." Makhluk itu pun meledak menjadi asap pekat, meninggalkan bau busuk menusuk. Akhir malam. Ritual pun gagal. Para dukun yang tersisa berlari terbirit-birit meninggalkan kuburan. Hanya Ki Brata yang masih berdiri, tubuhnya gemetar namun matanya penuh dendam. Ia menunjuk Kiai Jalal dengan kerisnya. "Ini belum selesai, Jalal. Kau akan menyesal turun dari pertapaanmu. Raja Jin sendiri akan datang menjemputmu." Kiai Jalal tak menjawab. Ia hanya menatap dalam, lalu berbalik pergi bersama Wira. Namun dalam hatinya, ia tahu ancaman itu bukan main-main. Malam itu menjadi awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Pertarungan melawan dukun kejam hanyalah permulaan. Yang lebih mengerikan, Raja Jin itu sendiri akan turun, dan desa Waringin Sepuh akan jadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Malam itu, langit desa Mekarjaya terasa berbeda. Angin bertiup kencang, pohon-pohon pisang di pinggir sawah bergoyang seakan diguncang oleh kekuatan tak kasat mata. Warga desa menutup pintu rumah rapat-rapat, lampu dimatikan, doa-doa dipanjatkan dengan penuh rasa takut. Mereka tahu, malam itu akan terjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar serangan santet. Kiai Jalal berdiri di halaman musyalah tua, mengenakan jubah putihnya yang telah usang karena usia. Sorot matanya tajam, wajahnya penuh ketegasan. Di sampingnya, Raffi berdiri dengan wajah pucat, masih berusaha menguatkan diri setelah menyaksikan betapa ngeri serangan para dukun pada malam sebelumnya. "Raffi, malam ini bukan hanya dukun yang kita hadapi. Raja mereka, penguasa jin yang selama ini melindungi santet mereka, akan turun tangan. Kau harus kuat, jangan goyah," ujar Kiai Jalal dengan suara dalam, tenang, namun menggetarkan. Raffi menelan ludah. Apakah saya sanggup, Kiai?" Kiai Jalal menepuk bahunya. "Kau hanya perlu berdiri di belakangku, terus membaca doa yang kupintahkan. Jangan takut pada makhluk itu, takutlah hanya pada Allah." Tak lama kemudian, suara gamelan gaib terdengar dari kejauhan. Dentingannya tidak berasal dari manusia, melainkan dari alam halus. Lalu muncul kabut tebal yang perlahan merayap dari arah hutan bambu di timur desa. Dari dalam kabut itu, terlihat puluhan sosok dukun berpakaian hitam, mata mereka merah menyala, berjalan sambil menabur sesaji dan kemenyan. Mereka datang tidak sendirian. Di langit yang menghitam, tampak bayangan besar seperti makhluk raksasa dengan sayap robek, matanya berapi, dan suaranya bergemuruh. Itulah Raja Jin, penguasa gaib yang selama puluhan tahun menjadi tameng para dukun santet di Mekarjaya. Sosoknya tinggi menjulang, memenuhi langit, suaranya mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. "Ja'al-la'al," teriak makhluk itu, suaranya seperti ribuan petir. 30 tahun kau sembunyi di gunung.
Kini kau berani menantangku? Aku adalah penguasa malam, darah-darah manusia yang jadi tumbal adalah hakku. Raffi langsung gemetar hebat, nyaris tak sanggup berdiri. Tapi Kiai Jalal tetap tegak, sama sekali tidak gentar. Ia mengangkat tongkat kayu kecil peninggalan gurunya, lalu menancapkannya ke tanah. Suara azan keluar dari mulutnya, lantang, menembus pekatnya malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan itu membuat para dukun menjerit-jerit. Beberapa dari mereka jatuh tersungkur, mulutnya berbuih, tubuhnya terbakar seperti disiram api gaib. Raja Jin mengaum marah, mengibaskan sayapnya hingga angin kencang meluluhlantahkan pohon-pohon sekitar. Namun suara azan itu terus berlanjut, membuat langit seolah pecah. Setelah selesai, Kiai Jalal berkata, "Aku tidak menantangmu demi diriku. Aku menantangmu demi orang-orang tak berdosa yang kau binasakan. Malam ini, kau akan binasa bersama dukun-dukunmu." Pertarungan gaib pun dimulai. Para dukun menyalakan kemenyan, menggambar rajah di tanah, lalu melemparkan paku dan jarum ke arah Kiai Jalal. Namun setiap benda itu mendekat, langsung jatuh meleleh seperti lilin tersentuh api. Dari mulut mereka keluar mantera, namun suaranya patah setiap kali Raffi melantunkan ayat kursi. Raja Jin mengangkat tangannya, menciptakan pusaran angin hitam yang berputar menuju musyala. Dari pusaran itu, muncul sosok-sosok menyeramkan, mayat-mayat hidup, tubuh manusia tanpa kepala, hingga bayangan hitam menyerupai ular raksasa. Semuanya menyerbu Kiai Jalal. Namun Kiai Jalal menutup mata, mengangkat kedua tangannya, dan membaca doa khusus yang hanya ia dapatkan selama 30 tahun bertapa. Dari telapak tangannya keluar cahaya terang, menyilaukan, menghantam makhluk-makhluk itu hingga terbakar menjadi abu. Jeritan mereka terdengar sampai ke pelosok desa. "Tidak mungkin!" Raja Jin meraung. "Ilmumu sekuat ini?" Kiai Jalal menatapnya tajam. "Ilmu dari Allah takkan terkalahkan. Kau hanyalah makhluk yang diciptakan, tidak lebih." Raja Jin murka. Ia merubah wujudnya menjadi seekor naga raksasa, melilit langit desa Mekarjaya. Api keluar dari mulutnya, membakar sawah-sawah, menyalakan atap rumah. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa menangis, bersujud, memohon keselamatan. Kiai Jalal lalu menusukkan tongkatnya ke tanah. Dari bumi keluar gemuruh, seolah desa itu memiliki kekuatan yang disembunyikan. Tanah bergetar, musyala tua yang rapuh bersinar terang, seakan seluruh doa yang pernah dipanjatkan di sana bangkit kembali menjadi perisai. Api naga itu padam seketika begitu menyentuh cahaya musyala. Pertarungan berlangsung berjam-jam. Raja Jin mengerahkan segala kekuatan gaibnya, dari ribuan jin pengikut hingga sihir mematikan. Namun Kiai Jalal tak pernah mundur. Ia terus berzikir, tubuhnya memancarkan cahaya yang semakin lama semakin terang. Akhirnya, dengan satu pukulan tongkat yang disertai doa pamungkas, Kiai Jalal menancapkan ke tanah sambil berteriak, "Bismillahi Allahu Akbar." Langit langsung bergetar, petir menyambar tubuh Raja Jin. Makhluk itu menjerit panjang, tubuhnya hancur berkeping-keping, lalu hilang dalam pusaran api yang padam seketika. Para dukun yang tersisa pun ikut terbakar, tubuh mereka meledak menjadi abu. Hening. Malam mendadak sunyi. Kabut perlahan hilang. Angin yang tadi mencekam berganti menjadi sejuk. Desa Mekarjaya selamat. Raffi jatuh berlutut, menangis haru. "Kiai, kau benar-benar penyelamat desa ini." Namun Kiai Jalal tidak menjawab. Ia menatap musyala tua itu lama sekali, lalu berkata pelan, "Belum selesai. Masih ada satu yang belum kita hadapi. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada Raja Jin." Ucapan itu membuat Raffi terdiam. Ia sadar, perang ini belum benar-benar usai. Malam itu, langit desa Waringinsari seakan runtuh. Hujan deras mengguyur, petir menyambar tanpa henti, dan angin meraung bagaikan suara ribuan arwah. Warga bersembunyi di rumah masing-masing, tak ada yang berani keluar. Mereka tahu, malam itu adalah malam penentuan. Malam di mana Kiai Jalal akan menghadapi Raja Jin yang selama ini bersemayam dan menguasai jagat gaib desa itu. Kiai Jalal berdiri di tengah lapangan desa yang tergenang air hujan. Jubah putihnya basah, tapi wajahnya tegap, matanya menyala dengan sinar yang menusuk kegelapan. Di belakangnya, terlihat keluarganya dan beberapa santri yang kini mulai percaya bahwa sang kiai benar-benar bukan manusia biasa. Mereka hanya bisa berdoa, berharap semua segera berakhir. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari arah hutan, terdengar lolongan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Pepohonan bergoyang, dan kabut hitam merayap keluar. Lalu, dari dalam kabut itu muncul sosok raksasa hitam dengan mata merah menyala, tubuhnya ditutupi asap pekat. Itulah Raja Jin yang selama ini menjadi dalang dari santet, teror, dan tumbal di desa Waringinsari. "Jalal!"
Suara Raja Jin menggema, berat dan bergemuruh. 30 tahun kau menghilang. Dan kini kau kembali, hanya untuk mengganggu kekuasaanku. Kau pikir ilmu tirakatmu bisa menandingi kekuatan ribuan tahun milikku? Kiai Jalal mengangkat tongkat kayu yang selalu dibawanya sejak turun gunung. Aku tidak datang untuk berkuasa. Aku datang untuk menegakkan keseimbangan. Kau telah melampaui batas, merusak desa, memakan tumbal, dan menodai manusia dengan tipu daya. Malam ini adalah akhir kekuasaanmu. Raja Jin tertawa keras. Suaranya memecah malam, membuat hujan semakin deras. Dari balik kabut, puluhan jin hitam dan makhluk menyeramkan muncul. Mereka melompat ke arah Kiai Jalal, menggeram dan melolong. Namun, Kiai Jalal hanya menutup mata sejenak, membaca doa, lalu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika, cahaya putih menyembur dari tongkat itu, memporak-porandakan pasukan jin hitam. Makhluk-makhluk itu menjerit, tubuh mereka terbakar oleh cahaya doa, lalu lenyap menjadi debu. Namun Raja Jin tidak mudah dikalahkan. Ia mengibaskan tangannya, dan dari langit turun hujan darah. Tanah yang diinjak Kiai Jalal berubah menjadi lumpur berwarna merah pekat. Bau anyir menyengat ke seluruh desa. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hampir pingsan ketakutan. Kiai Jalal tetap berdiri tegak. Ia tahu, ini bukan sekadar pertempuran fisik. Ini adalah pertempuran batin, antara cahaya dan kegelapan. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu membaca doa yang selama 30 tahun ia simpan. Doa itu adalah pusaka tertinggi dari gurunya, yang hanya boleh digunakan sekali dalam hidup. Tubuh Kiai Jalal mulai bercahaya. Jubahnya yang basah kini terlihat seperti berkilau. Dari langit, muncul cahaya besar yang menembus awan, menyinari lapangan desa. Raja Jin meraung, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu. Ia mencoba melawan, namun semakin keras ia berteriak, semakin kuat cahaya yang dipancarkan Kiai Jalal. Aku tidak melawanmu dengan amarah, aku melawanmu dengan cahaya doa, teriak Kiai Jalal. Raja Jin jatuh tersungkur, tubuhnya terpecah-pecah menjadi kepulan asap hitam. Namun sebelum lenyap, ia sempat berteriak, Jalal, kau menang malam ini, tapi ingat, kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Selalu ada manusia yang membangunkannya kembali. Setelah itu, tubuh raksasa Raja Jin hancur, menghilang bersama kabut hitam. Hujan pun perlahan reda, langit kembali cerah. Warga yang bersembunyi di rumah masing-masing keluar, melihat lapangan desa yang kini bercahaya lembut. Mereka menangis lega, bersujud, berterima kasih pada Kiai Jalal. Namun, Kiai Jalal hanya menatap kosong. Tubuhnya masih tegak, tapi wajahnya pucat. Ia tahu, doa terakhir itu telah menguras seluruh tenaga batinnya. Santrinya berlari menghampiri, keluarganya menangis sambil memeluknya. Bapak, jangan tinggalkan kami lagi, ucap putrinya sambil menangis. Kiai Jalal tersenyum lemah. Aku tidak akan kemana-mana lagi. Tugasku sudah selesai. Jagalah desa ini, jangan biarkan kegelapan kembali bersemayam. Beberapa hari setelah pertempuran itu, desa Waringinsari berubah drastis. Tidak ada lagi santet, tidak ada lagi tumbal. Para dukun hitam yang tersisa melarikan diri, dan warga kembali beribadah dengan khusyuk. Namun, legenda Kiai Jalal kini menjadi cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ada yang mengatakan, meskipun Kiai Jalal terlihat kembali hidup bersama keluarganya, sebenarnya ruhnya sudah menjadi penjaga desa. Ia tidak lagi sepenuhnya manusia, melainkan cahaya yang mengawasi dari alam gaib. Beberapa warga bahkan mengaku, saat malam gelap gulita, mereka masih melihat sosok Kiai Jalal berjalan di pematang sawah, dengan tongkatnya, seolah memastikan desa tetap aman. Pertempuran itu bukan sekadar akhir dari teror dukun dan Raja Jin. Pertempuran itu adalah tanda, bahwa cahaya dan kegelapan akan selalu berhadapan. Selama manusia masih ada yang tamak, kegelapan akan selalu mencari celah. Tapi selama masih ada orang seperti Kiai Jalal, keseimbangan akan tetap terjaga.